Itu masih berkaitan dengan adab dan akhlak serta etika yang harus kita ketahui, terutama sebelum kita menunaikan ibadah haji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Yang apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sampai bila-bila kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, dikala Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka nikmat yang luar biasa, adalah bagaimana mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaat daripada syukur itu bukan kembali kepada Allah. Ketika Allah perintahkan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya, bukan berarti Allah butuh kepada syukur kita tersebut. Makanya sebuah ayat yang kita hafal ikhwatal Islam, yang selalu kita baca siang dan malam, yang selalu kita dengarkan, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu ayat yang selalu kita dengarkan dan ayat yang kita baca. Tapi tahukah kita apa ayat selanjutnya? Siapa yang hafal ayat berikutnya? Karena dari ayat berikut ini ikhwatal Islam, kita akan tahu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita bersyukur, Allah menyebutkan wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada semua manusia, kepada hambanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap semua nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum. Allah gunakan kalimat ta'kid, la azidannakum, menggunakan kalimat huruf lam di awalnya, kemudian ditambah lagi dengan nun ta'kid di akhirnya. Maknanya pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, tapi apabila kalian ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat berikutnya? Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman yang berikutnya kepada kita melalui lisan Nabi Musa alaihi salam. Kalau seandainya tidak satu pun di antara umat manusia, di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, manfaatnya kembalinya kepada kita. Namun dikala kita kufur kepada Allah, kembalinya juga kepada kita. Sehingga Allah memberikan ultimatum yang luar biasa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kalau seandainya tidak satu pun makhluk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, tidak ada pengaruhnya bagi Allah, Allah tidak akan pernah rugi. Maknanya ikhwatul Islam, dari situlah kita tahu setiap kali Allah memerintahkan kita bersyukur kepada Allah, ternyata syukur itu kembalinya juga kepada kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita bersyukur merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada umatnya, cinta kepada kita, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, karena hadis ini adalah hadis yang banyak jalur periwayatannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat,
maka Nabi SAW membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan umat-umat sebelumnya. Di rakaat pertama, Nabi SAW membaca surat Ibrahim yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan umat Nabi Ibrahim. Maka di sanalah Nabi SAW menangis, meneteskan air mata, karena Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Ibrahim. Ada apa dengan umat Nabi Ibrahim? Karena tidak satu pun yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang bisa dihitung dengan jari saja. Istrinya, anaknya, anak pamannya, itulah yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Dikala Nabi membaca ayat ini, ikhwatul Islam, maka Nabi menangis karena Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Ibrahim. Nabi ingin umatnya adalah umat yang beriman kepada Allah dan umat yang ikut kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kembali melanjutkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat berikutnya Nabi juga membaca kisah yang berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi juga tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa adalah umat yang membunuh nabinya, mencari keburukan nabinya, menjelek-jelekkan nabinya. Ada di antara mereka yang ulu, ada di antara mereka yang jafi, ada di antara mereka yang berlebihan, ada di antara mereka yang kasar. Nabi SAW tidak ingin umatnya sama dengan umat Nabi Isa AS. Maka di saat itulah Nabi SAW menangis, meneteskan air mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Dan biasanya Jibril apabila datang kepada Nabi bukan dalam bentuk aslinya, karena tidaklah Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk asli kecuali hanya 2 kali saja. Yang pertama setelah Nabi menerima wahyu. Setelah Nabi menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi meninggalkan Gua Hira, ingin pulang ke rumah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi melihat ada kursi di langit, di antara langit dan bumi. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang duduk di atasnya. Itu kali pertama Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Selebihnya Nabi SAW tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Nabi melihat Jibril dalam bentuk berubah menjadi manusia, seperti sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, maka Jibril langsung bertanya kepada Nabi atau mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku datang kepadamu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bertanya kepadamu, kenapa engkau menangis?" Allah tahu kenapa Nabi menangis, tapi Allah ingin memuliakan Nabi, ingin memperlihatkan kepada kita kenapa Nabi kita menangis. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab daripada pertanyaan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku menangis karena aku ingat akan umat-umatku. Aku tidak mau mereka sama dengan umat-umat sebelumnya. Aku ingin mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah aku senantiasa menangis agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatku adalah umat yang terbaik." Kemudian Jibril alaihi salam setelah mendengarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu apa jawaban Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad menangis karena ini, karena umatnya, memikirkan umatnya, sayang kepada umatnya, ingin umatnya menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Kemudian Allah kembali mengutus malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyampaikan melalui lisan Nabi atau melalui lisan malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Jibril, kabarkan, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk." Kami wahai Muhammad akan membuat engkau bangga terhadap umat-umatmu, dan kami tidak akan pernah membuat engkau kecewa terhadap mereka. Dan itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Allah akan senantiasa memberikan kepadamu karunia yang luar biasa sampai engkau ridha dengannya. Dan di antara salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan umat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin umatnya mereka yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang begitu indah, yang begitu luas,
maka 2/3 darinya yang mengisinya adalah umat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Sehingga di antara kewajiban kita bersama ikhwatul Islam mengenang, melihat, mengetahui, mempelajari, mendalami tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita berbicara tentang kecintaan Nabi kepada kita sebagai umatnya, tidak akan sanggup bagi kita untuk menahan air mata begitu sayangnya Nabi kepada kita bersama. Nabi yang betul-betul mengorbankan semuanya. Nabi tidak pernah lupa kepada kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai umat baginda Nabi yang mulia yang selalu dan sering lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak lupa dengan Nabi ikhwatul Islam. Maka di antara salah satu kewajiban yang dianjurkan, ditekankan, diperintahkan bagi kita untuk melaksanakannya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan adab dan akhlak serta etika yang harus kita ketahui, terutama sebelum kita menunaikan ibadah haji yang mulia ini. Kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, yang pertama, bagaimana kita senantiasa menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dianjurkan bagi kita bersama mengucapkan doa yang diucapkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama sesampainya kita berada di miqat Dzulhulaifah. Siapa yang masih hafal doa kemarin? Silakan. Itu yang pertama, Pak, ya, silakan. Artinya Masya Allah, barakallahu fikum. Itu merupakan doa bisa di Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Allah jika khairan. Itu merupakan doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, terutama dikala kita sampai di Dzulhulaifah. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Itu adalah adab yang pertama ikhwatul Islam dikala kita nanti meninggalkan kota Madinah, kemudian kita pergi ke sebuah tempat yang bernama Dzulhulaifah, miqatnya Madinah. Dan kita tahu miqat yang paling jauh itu adalah miqat Madinah. Sehingga ini merupakan salah satu keutamaan bagi mereka yang ada di kota Madinah atau yang datang dulu ke kota Madinah, karena miqat mereka adalah miqat yang paling jauh. Sehingga dikala miqat mereka yang paling jauh, tentunya pahala mereka juga semakin besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala mereka berada di sana, maka diucapkan, mengatakan apa yang disebutkan oleh Nabi, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami datang menjawab seruanmu melaksanakan ibadah haji ini, tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Kemudian juga di antara adab yang kedua yang kemarin telah kita jelaskan, selama kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka kita mencari pendeking atau dekingan dari teman-teman yang bagus, teman-teman yang baik, teman-teman yang akan mengajak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang akan mengingatkan kita akan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk memaksimalkan ibadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam, di antara adab yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya, terutama selama kita melakukan ibadah yang mulia, adalah bagaimana kita menjaga akhlak-akhlak yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita untuk melakukannya. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, rata-rata kita yang melakukan ibadah haji pasti melakukan yang namanya safar. Dan safar itu banyak bagiannya. Dan safar yang kita lakukan ini merupakan safar yang luar biasa. Bukan safar yang biasa, tapi safar yang luar biasa. Dikala kita berani meninggalkan keluarga, kita berani meninggalkan daerah, kita berani meninggalkan pekerjaan, meninggalkan semuanya untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, maka safar yang kita lakukan ini disebut dengan safar ibadah. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, safar itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safar qit'atun minal azab. Safar itu adalah bagian daripada azab. Apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab kita, atau kalimat azab itu maknanya adalah ujian, fitnah dan cobaan. Karena dikala kita safar, kita tidak akan mendapatkan rehat sebagaimana yang kita dapatkan ketika kita berada di rumah dan di daerah kita. Yang tadinya biasanya kita tidur 6 jam,
Mungkin kita tidur di kala kita melakukan safar ini, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, terutama di musim panas ini. Jam 9 baru kita keluar dari Masjid Nabawi, kemudian kita sampai di hotel jam 10, kemudian makan malam sampai jam 11, kemudian berbicara sampai jam 12, kemudian tidur jam 12, sampai jam 2 kita bangun lagi. Dan itu mungkin merupakan di antara rutinitas yang dilakukan oleh jemaah haji. Makanya safar itu adalah qit'atun minal azab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mendapatkan fasilitas sebagaimana yang kita dapatkan jika kita berada di daerah. Makan tidak sesuai dengan kadang-kadang selera. Begitu juga tidur tidak pas waktunya. Qit'atun minal azab. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, di saat safar itulah seseorang akan mengetahui siapa temannya. Dan apabila kita menilai seseorang ikhwatul Islam, dinilai dari 3 perkara. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang tahu tentang fulan ini? Siapa yang tahu tentang dia? Kemudian ada orang yang mengaku, ya Umar, aku tahu tentang dia. Dia adalah orang yang baik, dia orang yang bagus, akhlaknya mulia. Maka Umar kembali bertanya, dari mana kamu tahu kalau dia orang baik? Dari mana kamu tahu dia memiliki akhlak yang mulia? Maka orang ini tidak mengetahui jawabannya, hanya mengatakan aku berteman dengannya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Idzan anta la ta'rifu. Kalau demikian keadaannya, maka engkau tidak kenal dengan orang ini. Kemudian di saat itulah Umar memberikan cara untuk mengetahui seseorang dilihat dari 3 perkara. Orang ini siapa sebenarnya? Bagaimana akhlaknya? Yang pertama, dilihat dikala dia sedang safar. Jadi safar ini ujian. Di samping itu juga, orang akan tahu siapa kita sebenarnya. Sebagaimana kita juga tahu siapa teman kita yang sebenarnya. Mungkin dulu, dikala kita berada di daerah, kita kenal dengan orang tersebut, yang kita kenal baik-baiknya saja. Sekarang kita satu kamar, kita tahu bagaimana tidurnya, kita tahu bagaimana tata bahasanya, kita tahu semuanya. Makanya safar adalah di antara bentuk mengetahui sifat karakter asli seseorang. Kemudian yang kedua, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Untuk mengetahui seseorang, dilihat dikala dia bermuamalah dengan dinar dan dirham. Apabila kita tahu orang tersebut, kemudian kita bermuamalah dengannya dengan dinar dan dirham, kemudian dia adalah orang yang jujur, maka ketahuilah dia itu orang yang baik. Baru kita tahu dirinya ketika kita bermuamalah dengannya dengan dinar dan dirham. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menilai seseorang? Bagaimana kita tahu tentang orang tersebut? Apabila kita mengetahui madkhaluhu wa makhrajah. Apabila kita tahu masuknya dan keluarnya, maknanya kita betul-betul tahu tentang dirinya, bertetangga dengannya, baru kita tahu siapa orang tersebut dan bagaimana sifatnya. Salah satunya ikhwatul Islam adalah dikala kita bersafar. Safar itu adalah kita akan melihat bagaimana teman kita, sebagaimana teman kita juga akan melihat kita. Makanya ikhwatul Islam kita tahu, ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum tertarik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebutkan dia menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ibunda kita Khadijah itu adalah ibunda yang terkenal di kota Mekkah pada zamannya, terkenal sebagai seorang wanita yang terpandang, dari kabilah yang mulia, dari suku yang bagus, seorang saudagar kaya raya, semua kemuliaan ada pada dirinya. Banyak orang yang ingin melamar ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Namun kenapa dia pada akhirnya menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu semua ceritanya ikhwatul Islam. Dikala Nabi SAW berumur 25 tahun, maka dialah yang membawa perdagangan ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia bersafar. Kemudian ibunda kita Khadijah bermuamalah dengan Nabi SAW dengan dinar dan dirham. Dari dua ini, ibunda tahu, atau ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tahu siapa Nabi SAW. Ketika safar, melakukan perjalanan dari Mekkah menuju Syam, maka Nabi adalah orang yang terbaik. Ketika bermuamalah dengan dinar dan dirham, maka Nabi SAW adalah orang yang paling amanah. Itu merupakan di antara salah satu yang menyebabkan ibunda kita Khadijah jatuh cinta kepada Nabi SAW, sehingga pada akhirnya dia memberanikan dirinya untuk melamar Nabi. Bukan Nabi yang melamarnya, tapi dia yang melamar Nabi SAW. Karena dia tahu Nabi SAW. Dari mana dia tahu Nabi? Dari safar. Kemudian dari bermuamalah dengan dinar dan dirham. Kemudian setelahnya terjadilah pernikahan. Dan kita tahu pernikahan yang paling indah yang dirasakan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah pernikahan dengan ibunda kita Khadijah, yang mana Nabi berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 28 tahun.
Dalam riwayat yang lain, ibunda kita Khadijah berumur 40 tahun. Terlepas daripada riwayat tersebut ikhwatul Islam, namun bagaimana ibunda kita Khadijah menilai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu penilaiannya adalah dikala dia bersafar. Makanya dikala kita bersafar ini ikhwatul Islam, di saat itulah kita ingin menunjukkan akhlak yang betul-betul luar biasa indahnya. Karena kadang-kadang dikala kita safar serba kekurangan makanan. Dikala kita safar serba kesulitan. Nah, apabila dikala kita berada di dalam kekurangan, ketika kita berada di dalam kesulitan, kemudian kita masih menunjukkan akhlak yang mulia. Apabila ada orang yang bisa berakhlak mulia dikala mereka berada di dalam kesulitan, maka mereka akan lebih mudah berakhlak mulia dikala mereka berada di dalam kemudahan. Makanya safar itu betul-betul menunjukkan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Di sanalah kita menunjukkan yang namanya akhlakul karimah. Tentunya ikhwatul Islam, contoh kita semuanya adalah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Akhlak itu apa? Adab itu apa? Akhlak dan adab itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Arti daripada ayat ini ikhwatul Islam, bahwa engkau wahai Muhammad memiliki akhlak mulia di atas rata-rata akhlak yang mulia. Artinya bukan engkau punya akhlak yang mulia, bukan. Karena Allah menyebutkan wa innaka la'ala, engkau berada di atas. Maknanya apabila ada akhlak yang mulia, maka Nabi akhlaknya berada di atas akhlak yang mulia tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan menjadi rasul, Nabi sudah menjadi orang yang mulia. Pernah kita contohkan ikhwatul Islam, atau kita akan memberikan contoh salah seorang yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, kita tahu Zaid bin Harithah bahkan disebutkan dia merupakan orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka punya gelar masing-masing. Misalnya Khalid, gelarnya adalah Saifullah al-Maslul. Misalnya Abu Ubaidah aminu hadhil ummah, gelarnya adalah orang yang paling terpercaya dari umat ini. Misalnya Mus'ab bin Umair, dia adalah seorang muqri yang mengajarkan orang-orang Madinah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Huzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terkenal orang yang menjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan As-Siddiq. Semua sahabat Nabi punya gelar masing-masing. Maknanya mereka memiliki karakter yang membuat mereka berlebih dari sahabat yang lainnya. Begitu juga dengan Zaid. Zaid ini namanya disebut dulunya adalah hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dia melahirkan anaknya bernama Usamah. Usamah ini juga disebut dengan hubbu Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Sebagaimana ayahnya dicintai oleh Nabi, begitu juga dengan anaknya. Namun Zaid ini ikhwatul Islam, tahukah kita asal muasal Zaid ini dari mana? Zaid itu dulunya berasal dari bangsa Arab, tapi bukan tinggal di Mekah Mukarramah. Ketika dia melakukan safar bersama ibunya, bukan bersama ayahnya. Dikala dia melakukan safar, maka dia dicuri. Kemudian dikala dia dicuri, maka dia dijual. Dia masih kecil pada waktu itu umurnya. Kemudian dikala dijual di kota Mekah. Kemudian dikala dijual di kota Mekah tersebut ikhwatul Islam, maka dia dibeli oleh salah seorang keluarga ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, atau keponakan ibunda kita Khadijah. Kemudian ketika keponakan ibunda kita Khadijah membeli Zaid ini, maka dia menghadiahkan Zaid ini kepada Khadijah. Kemudian pada akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala menikah dengan Nabi, maka Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terkenal dengan Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu Nabi belum menjadi nabi. Karena ketika Nabi belum menjadi nabi dan menjadi rasul, perbudakan itu masih banyak, dan Nabi belum memiliki cara bagaimana memerdekakannya. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dikala Zaid ini tumbuh berkembang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Nabi SAW sangat sayang kepada Zaid, maka disebut dengan hubbu Rasulillah. Kenapa dia sayang kepada Zaid radhiyallahu taala anhu? Karena Nabi SAW dikala diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum,
Ruqayyah, dan Fatimah. Itu merupakan putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang laki-laki semuanya meninggal dikala mereka masih kecil. Qasim yang pertama dikala berumur 1 tahun meninggal. Kemudian yang kelima adalah Abdullah, atau yang keempat adalah Abdullah, dia juga meninggal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya lagi anak laki-laki selama Nabi berada di kota Mekah. Dan baru nanti dikala Nabi berada di kota Madinah, baru lahir putra Nabi yang bernama Ibrahim. Intinya ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, maka Nabi tidak punya anak laki-laki. Kemudian Nabi punya Zaid, maka sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak laki-lakinya berpindah kepada Zaid radhiyallahu taala anhu. Makanya kenapa Zaid ini disebut dengan orang yang paling disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya putra. Karena putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Tidakkah kita tahu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang cemoohan orang-orang kufar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah ayat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Surah apa namanya? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini? Karena orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan abtar. Abtar itu artinya orang yang tidak punya keturunan. Maknanya tidak punya keturunan dari kalangan laki-laki. Kita tahu orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah dulunya, kalau mereka mendapatkan kabar, mengetahui istrinya melahirkan seorang anak wanita, iswaddat wujuh, maka mukanya seolah-olah hitam, padam mukanya. Kemudian dia merasa sesak dadanya. Tidak ada pilihan. Kalau seandainya dibiarkan hidup, maka mereka hidup dalam keadaan hina. Kalau seandainya tidak, maka mereka akan menguburkan dalam keadaan hidup-hidup. Dan itu tradisi orang-orang terdahulu. Nah, Nabi SAW ada seorang Nabi, seorang Rasul. Nabi SAW punya anak laki-laki, namun semuanya mereka meninggal. Yang tersisa putri Nabi SAW, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Sehingga Nabi SAW mendapatkan julukan abtar. Kamu wahai Muhammad ada seorang yang abtar. Abtar itu artinya tidak punya keturunan dari kalangan laki-laki, maka disebut dengan abtar. Maka Nabi tentunya sedih. Dan siapa yang tidak sedih? Kalau seandainya kita misalnya, apabila kita punya, karena anak laki-laki ada keutamaannya, anak perempuan juga ada keutamaannya, masing-masing ada keutamaannya. Namun tradisi jahiliyah tidak demikian keadaannya. Mereka merasa hina kalau seandainya diberikan anak perempuan saja. Sehingga Nabi disebut dengan abtar. Maka Nabi sedih. Kemudian dengan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, yang abtar itu bukan kamu, tetapi yang abtar itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Apa gunanya kalau kita punya keturunan namun keturunan kita tidak beriman kepada Allah? Karena keturunan yang sebenarnya adalah keturunan yang mana kita sama-sama ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak laki-laki, maka kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada Zaid. Nah, Zaid ini akhirnya dicari oleh orang tuanya. Kemudian akhirnya disebutkan bahwa Zaid ini ternyata masih menjadi budak yang namanya budak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia seorang budak, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan dengan yang terbaik. Kemudian datanglah orang tua Zaid ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada waktu itu belum menjadi nabi. Kemudian ikhwatul Islam, maka orang tua Zaid ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kami akan berikan kepadamu berapa dinar atau berapa dirham saja yang kamu minta, dengan syarat kembalikan Zaid kepada kami, bebaskan dia, merdekakan dia." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menahannya. Tapi Nabi SAW hanya mengatakan, kalau kalian ingin membawa Zaid pulang untuk dimerdekakan, tanya sama dia, jangan tanya sama aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya, tentunya pamannya merasa bangga, atau orang tua Zaid ini merasa bangga, ingin atau dimudahkan urusannya, karena Nabi tidak pernah melarangnya. Nabi hanya memberikan syarat, kalau kalian ingin bawa dia pulang, tanya kepada dirinya apakah dia mau atau tidak. Kemudian ayahnya, pamannya, keluarga Zaid ini bertanya kepada Zaid, ayo Zaid kita pulang. Apakah kamu atau ayo kita pulang ke rumah menjadi seorang yang merdeka? Apa kata Zaid? Aku tidak mau. Maka keluarganya marah. Apakah kamu seumur hidup mau menjadi seorang budak?
Apa kata Zaid? Kalau seandainya menjadi budak Nabi SAW atau budak Muhammad, maka selama-lamanya aku akan mau. Maknanya ikhwatul Islam, tidaklah mungkin Zaid mengucapkan kalimat ini kecuali melihat dari Nabi SAW. Itulah yang namanya akhlakul karimah, adab yang mulia. Begitu Nabi SAW bermuamalah, padahal itu dengan budaknya. Pernah juga di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, itu cerita tentang Zaid. Sekarang kita bercerita tentang pembantu Nabi SAW. Tadi budak Nabi, sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kemudian setelah Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka di antara salah satu visi Nabi memerdekakan semua budak-budak yang ada. Sehingga Nabi tidak punya budak lagi. Yang ada adalah pembantu Nabi SAW. Di antara salah satu pembantu Nabi SAW adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka orang-orang Madinah mereka berebutan untuk menawarkan bantuan kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini tidak lagi punya ayah. Dia memiliki seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim ini datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku tidak punya sesuatu yang akan aku berikan kepadamu kecuali putraku Anas. Maknanya jadikan Anas ini sebagai pembantumu. Dia waktu itu masih kecil. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu semenjak itulah menjadi pembantu Nabi SAW. Dan Anas sendiri menyebutkan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 sampai 10 tahun lamanya. Maknanya selama Nabi berada di kota Madinah, selama itu pula lah Anas menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan kemuliaan yang didapatkan oleh Anas bin Malik ketika dia mendapatkan sebuah gelar yang luar biasa, menjadi pembantu Nabi, karena tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali bersama Nabi dan menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, apa yang terjadi kepada Anas? Selama 10 tahun Nabi menjadi atau dirinya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Selama 10 tahun ini dia membantu Nabi, ma qala li yawman uffin qad. Anas ini menyebutkan, selama aku menjadi pembantu Nabi, satu kali pun aku tidak pernah mendengarkan Nabi menyebutkan kepada diriku. Di dalam riwayat yang lain, Anas menyebutkan, Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepadaku, wahai Anas, kalau seandainya aku perintahkan atau kalau seandainya Nabi perintahkan dirinya, kemudian Anas tidak melakukannya, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan? Atau kalau seandainya Anas melakukan sesuatu yang dilarang Nabi, maka Nabi SAW tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukannya? Maknanya ikhwatul Islam, itu persaksian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. 10 tahun lamanya dia menjadi pembantu Nabi, sekalipun dia tidak pernah mendengarkan kata-kata yang kasar dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa kita contohkan kepada diri kita ikhwatul Islam. Misalnya kita punya pembantu rumah tangga, orang-orang yang membantu pekerjaan kita atau bawahan kita. Kadang-kadang dalam satu minggu kira-kira berapa kali kita menghardik mereka, atau berapa kali kita marah kepada mereka. Nabi 10 tahun lamanya tidak pernah mengucapkan kalimat kepada pembantunya. Kalau kepada pembantu saja Nabi tidak mengatakan yang demikian, apalagi kepada istrinya, apalagi kepada saudaranya, apalagi kepada keluarganya. Betul-betul Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia. Dan itu baru beberapa contoh saja ikhwatul Islam. Sehingga dikala kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, maka tidak akan kita dapatkan contoh yang paling bagus kecuali contoh dari Nabi itu sendiri. Masih banyak lagi contoh-contoh dari Nabi ikhwatul Islam, bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita bersama. Dan contoh yang terakhir tentang akhlak Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi SAW sedang duduk di dalam Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang badui datang kepada Nabi SAW, kemudian langsung menarik baju Nabi SAW. Ditariknya baju Nabi SAW. Ketika dia menarik baju Nabi SAW, begitu kuat ditarik baju Nabi SAW. Ada bekas di leher Nabi SAW. Coba bayangkan, Nabi duduk di dalam masjid bersama para sahabatnya, sedang bercerita, kemudian tiba-tiba ada orang yang Nabi tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian tiba-tiba menarik baju Nabi SAW. Coba kita diperlakukan seperti itu di depan halayak ramai, maka kita akan melawan. Kamu ini siapa? Kenapa kamu lakukan yang demikian? Namun tidak demikian keadaannya dengan Nabi SAW. Nabi tidak marah. Yang marah itu adalah sahabat Nabi SAW. Dan sahabat Nabi dikala dia marah,
atau dikala mereka marah, wajar. Karena mereka ingin menghargai Nabi SAW. Mereka tidak mau Nabi diperlakukan seperti itu. Namun bagaimana dengan Nabi? Nabi hanya tersenyum. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini, berikan kepadaku harta, berikan kepadaku ini, berikan kepadaku." Karena biasanya orang-orang pedalaman, orang-orang Badui, yang mereka butuhkan peternakan, misalnya kambing, atau yang mereka butuhkan adalah unta, dan yang semisalnya, berikan kepadaku kambing dan domba. Kemudian Nabi SAW tersenyum begitu saja. Kemudian dikala orang ini selesai marahnya, dilepaskan baju Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan kepada mereka yang menjaga harta kaum muslimin, diberikan kepadanya domba, kambing sesuai dengan yang dia minta. Yang dia minta hanya beberapa ekor saja, tapi Nabi memberikannya di antara dua bukit. Maknanya kambing itu banyak sekali diberikan oleh Nabi. Dikala Nabi memberikan kambing kepada orang ini atau domba kepada orang ini tanpa basa-basi langsung membawa pulang semuanya, tanpa mengucapkan terima kasih, tanpa mengucapkan apa-apa kepada Nabi SAW. Namun apa yang terjadi ikhwatal Islam? Coba lihat, Nabi SAW tidak butuh terima kasih, karena yang dibutuhkan oleh Nabi SAW adalah memberikan teladan, memberikan contoh yang mulia kepada kita sebagai umatnya. Tapi efeknya sangat mulia, dampaknya sangat berharga. Dikala orang ini pulang membawa domba yang begitu banyak, ternyata dia itu adalah kepala suku dari kaumnya. Kemudian dia pulang kepada kaumnya, memberikan domba yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka, sambil mengucapkan, "Ya kaum aslimu, fa inna Muhammadan la yakhsal faqah." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena ternyata Nabi Muhammad itu tidak pernah takut kepada yang namanya kemiskinan. Apa maknanya ikhwatul Islam? Nabi SAW dikala memberikan domba kepada orang tersebut, Nabi tidak mengatakan, "Masuklah kamu ke dalam Islam." Nabi SAW tersenyum. Kemudian dikala dia meminta domba, Nabi berikan, bahkan diberikan oleh Nabi lebih banyak daripada apa yang dia minta. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala buka pintu hatinya, sehingga dia mengumumkan kepada orang kampungnya, orang daerahnya, "Masuk Islamlah kalian, wahai kalian semuanya." Karena dia menyaksikan akhlak yang mulia dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu baru beberapa contoh yang kita sebutkan di ikhwatul Islam. Betullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa innaka la'ala." Engkau itu wahai Muhammad, akhlak kamu berada di atas rata-rata akhlak yang mulia. Nabi bukan berarti, atau Nabi bukan punya akhlak yang mulia, tapi akhlak Nabi berada di atas rata-rata akhlak yang mulia. Itulah maknanya. Berarti maknanya tidak akan pernah kita bayangkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW. Semakin kita membaca sejarah Nabi, semakin kita mengetahui bagaimana akhlak Nabi SAW, maka akan semakin membuat kita cinta kepada Nabi. Di samping itu juga akan membuat kita ingin mencontoh dan meniru Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan ada contoh berkaitan dengan akhlak yang mulia kecuali manusia yang paling mulia, dan itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, contoh yang paling indah dalam kehidupan dunia ini adalah Nabi kita, sehingga kita membaca hadis-hadis Nabi, kemudian sejarah Nabi, kemudian bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun akan berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita sadar bahwa kita tidak akan pernah bisa mencontoh Nabi. Paling tidak kita bisa membaca sejarah Nabi dan mencontoh sedikit demi sedikit apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia itu adalah akhlak al-karimah. Itu adab yang mulia, akhlak yang luar biasa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jugalah yang harus kita lakukan di ikhwatul Islam, terutama dikala kita melakukan safar. Dikala melakukan safar ini, orang akan tahu siapa kita sebenarnya. Dikala kita safar ikhwatul Islam, maka di saat itulah kita berlatih untuk mendahulukan saudara dibandingkan dengan diri kita. Terutama misalnya dikala kita melaksanakan ibadah haji, kita sering melaksanakan atau kita sering memperhatikan mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam. Misalnya kita contohkan contoh yang biasa kita lihat dan biasa kita saksikan. Misalnya masalah makanan. Kalau masalah makanan, kita akan mendahulukan diri kita, baru orang lain sisa-sisanya. Itulah di sanalah kita harus berlatih. Begitu juga minuman misalnya, kita akan mendahulukan diri kita, baru orang lain. Kalau ada sisa, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita sudah kenyang. Disitulah kita mencontohnya ikhwatul Islam. Bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memiliki akhlak yang mulia, dan disitulah kita berusaha mencontohnya, terutama dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia. Karena safar itu berat, safar itu tidak mudah.
Namun disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah kita dilatih untuk mendapatkan atau mencontohkan akhlak yang mulia, terutama dikala kita menginginkan ibadah yang mulia dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaedah di dalam akhlak yang mulia, kaedah di dalam akhlak yang mulia terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Baik kita berada di tanah haram, berada di tanah halal, kita akan selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutkanlah keburukan yang pernah kalian lakukan dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Maknanya tidak ada yang namanya manusia kecuali mereka memiliki keburukan, kecuali mereka memiliki kesalahan, kecuali mereka memiliki kesilafan. Kalau ada orang yang tidak punya salah, berarti mereka bukan manusia, karena yang namanya manusia mereka punya salah. Yang tidak salah itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu itu semua, bahwa tidak ada yang namanya manusia kecuali mereka punya salah dan silaf. Dan Allah tahu, bahkan kalau seandainya di dalam sebuah hadis disebutkan di ikhwatul Islam, kalau seandainya kalian tidak bersalah, maka Allah akan ganti dengan makhluk yang baru. Yang mereka bersalah, kemudian mereka mengakui kesalahannya dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dikala mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, itu yang Allah inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi menyebutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kalau kalian melakukan kesalahan, maka tutup kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan ini bagaimana cara menutupnya? Disambung dengan kalimat yang berikutnya, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Di antara salah satu bentuk kita menutupi kesalahan yang pernah kita lakukan adalah bermuamalah dengan muamalah yang indah kepada sesama, yaitu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kenal pri kemanusiaan. Bahkan di dalam Islam itu, ikhwatul Islam, tidak pri kemanusiaan saja yang dikenal, tapi juga dikenal dengan yang namanya pri kehewanan. Maknanya ikhwatul Islam, kalau seandainya kepada hewan saja diatur bagaimana kita harus berbuat baik, bagaimana kalau seandainya kepada sesama? Dan begitulah agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Misalnya pernah kita contohkan atau kita contohkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seekor onta, kemudian tiba-tiba dia mendekatkan mulutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi paham akan apa yang dia sampaikan. Kemudian setelah onta ini mendekatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya kepada para sahabatnya, "Man sahibu hadzal ibil?" Siapa yang punya onta ini? Maka ada sahabat yang mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ memberikan nasihat, sesungguhnya bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya onta ini Allah Subhanahu wa taala dikala menjadikan itu milik kalian, maka jangan bebankan kepada mereka di luar daripada kesanggupannya. Karena ternyata onta ini mengadu kepada Nabi, majikannya terlalu membuat atau memberikan yang berat kepada dirinya, membuat beban yang berat yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Sehingga onta ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengadu kepada Nabi, dan Nabi menegur sahabatnya. Maknanya ikhwatul Islam, kita di dalam agama diajarkan berbuat baik kepada hewan. Misalnya kita contohkan yang lain, cerita orang terdahulu. Ada salah seorang wanita, kami mohon maaf, wanita ini disebut dengan wanita jalang, kalau bahasa kitanya wanita penzina, na'udzubillahi min dzalik. Kita tahu bagaimana konsekuensinya. Kemudian tiba-tiba dikala dia keluar dari rumahnya, dia menemukan seekor anjing. Kemudian wanita ini haus, anjing ini juga haus. Wanita ini minum. Kemudian dikala wanita ini melihat anjing ini juga kehausan, maka dia mengambil minum dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Syakarallahu lah, faghafarallahu lah. Dikala wanita ini, padahal statusnya adalah wanita yang berzina, wanita jalang kalau bahasa kitanya, memiliki dosa yang banyak sekali. Namun ketika dia melakukan kebaikan yang sedikit saja, memberikan minum kepada hewan anjing, maka Allah bersyukur kepadanya, Allah berterima kasih kepadanya. Bagaimana cara Allah berterima kasih kepadanya? Allah ampunkan dosanya.
Misalnya contoh yang berikutnya ikhwatul Islam, hadis Nabi SAW tentang seorang wanita yang masuk ke dalam api neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Wanita ini masuk ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Karena gara-gara dia punya seekor kucing. Kucing ini dia tahan di rumahnya. Dia tidak bebarkan kucing ini berkeliaran. Kemudian dikala dia tahan, dia tidak memberikan makan kepadanya, sehingga kucing ini tidak bisa makan, kelaparan. Sehingga dengan kelaparannya kucing ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepadanya. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Maknanya kepada hewan saja kita diajarkan untuk berakhlak yang mulia, yang disebut dengan peri kehewanan. Apalagi dengan sesama, apalagi kepada manusia, harus kita lebih berbuat baik lagi kepada sesama. Terutama dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia, apalagi dikala kita melakukan ibadah safar yang mulia ini. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang bagus. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW di khutbah Islam, bermuamalah kalian kepada manusia dengan muamalah yang bagus, sebagaimana kamu ingin agar mereka bermuamalah yang bagus terhadap dirimu. Sebagaimana kita ingin manusia memperlakukan kita, kita juga memperlakukan mereka demikian keadaannya. Itulah keedah di dalam muamalah yang indah. Dan itu dianjurkan bagi kita bersama ikhwatul Islam untuk melakukannya, terutama dikala kita melakukan ibadah yang mulia ini. Bahkan juga di dalam hadis yang lain ikhwatul Islam, hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW menyebutkan, faman ahabba an yuzahzih 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa di antara kalian yang ingin diselamatkan dari neraka Allah, barang siapa di antara kalian yang ingin dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, wal ta'ti ilan nas, hendaklah dia melakukan manusia atau memperlakukan manusia alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh manusia dengan perbuatan yang baik. Sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan perbuatan yang baik, maka begitu juga kita memperlakukan saudara kita dengan perbuatan yang baik. Itulah makna dan keedah daripada akhlak yang mulia. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan kepada kita bersama ikhwatul Islam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka-mereka yang berakhlak yang mulia, posisinya adalah berada di atas surga atau di dalam surga yang paling tinggi sekali. Karena kita tahu surga itu memiliki 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, jaraknya antara langit dengan bumi, itu baru satu tingkatan. Dan kita tidak pernah melihat langit. Yang kita lihat itu hanyalah awan. Sedangkan langit berapa jauh jaraknya kita tidak pernah tahu, karena tidak ada di antara kita yang pernah mengukurnya. Intinya sangat luas sekali. Itu baru satu tingkatan. Dan surga itu punya 100 tingkatan. Dan mereka yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, terutama dikala mereka melakukan safar ibadah yang mulia ini, mereka berada di posisi surga yang paling tinggi. Maknanya ikhwatul Islam, banyak orang-orang yang mungkin ibadahnya biasa-biasa saja. Salatnya hanya salat wajib, puasanya hanya puasa Ramadan, zakatnya hanya zakat fitri, zakat harta, hajinya 1 kali, umrahnya juga 1 kali. Dia tidak ada memiliki keutamaan yang berlebih dari yang lainnya, tapi dia punya akhlak yang mulia, dia punya akhlak yang bagus. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nasihat yang kedua ikhwatul Islam, atau nasihat yang ketiga, adab yang ketiga yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Kemudian adab yang keempat, terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji ini, di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana ini masih sambungan, sebenarnya masih sambungan daripada akhlak yang mulia. Kita harus tahu siapa sebenarnya seorang muslim. Muslim itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata salim. Salim itu artinya selamat. Selamat itu artinya ikhwatul Islam bahwa seorang muslim adalah orang yang tidak akan pernah menyakiti saudaranya. Itu yang disebut dengan muslim. Makanya disebut dengan salam. Muslim diambil dari kata-kata salam. Dan itu juga merupakan ucapan yang kita ucapkan antara sesama sambil kita mengucapkan Assalamualaikum, keselamatanlah kalian. Berarti apabila ada seorang muslim yang mengganggu saudaranya dengan ucapannya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, bahkan dengan pandangannya, maka tidak sempurna keislamannya. Karena seorang muslim itu tidak akan menyakiti seorang muslim yang lain, maka disebut dengan seorang muslim. Muslim itu apa artinya ikhwatul Islam? Muslim itu diambil dari kata-kata salam. Salam itu adalah bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kali kita mengucapkan Allahumma antas salam, engkau adalah salam yang memberikan keselamatan, dan kita sebagai hamba Allah disebut dengan seorang muslim.
Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Makanya ikhwatul Islam, terkhusus dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, lisan kita itu jangan pernah mengeluarkan lisan kata-kata yang akan membuat saudara kita sakit hatinya. Apalagi dikala kita berada di tanah haram. Begitu juga tangan kita jangan pernah mengganggu saudara kita dengan apa saja. Maka itu seorang muslim. Jangankan demikian ikhwatul Islam. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan, la yahillu, tidak halal. Berarti maknanya kalau tidak halal adalah haram. Seorang muslim an yurawwi' akhahul muslim. Misalnya kita sedang berjalan, kemudian saudara kita berada di bagian depan, kemudian kita kagetkan dia. Kalau bahasa kitanya yang lebih terkenal adalah kita prank. Kita kagetkan, kita buat dia terkejut. Apa kata Nabi SAW? La yahil. Maka itu tidak halal. Seseorang yang membuat saudaranya terkejut. Misalnya saudara kita berjalan, kemudian kita tiba-tiba menyapa dari belakang, halo, misalnya. Kemudian dia kaget. Maka itu tidak halal kata Nabi SAW. Itulah seorang muslim. Kalau seandainya demikian saja tidak dibolehkan di dalam agama, bagaimana kalau seandainya menyakiti perasaannya, menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya, maka jauh lagi tidak boleh ikhwatul Islam. Itulah yang namanya muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan itu bisa ikhwatul Islam, dan itu harus kita buktikan, terutama misalnya sekarang melaksanakan musim haji ini ikhwatul Islam, kita tahu jumlah kaum muslimin sangat banyak. Mungkin ada 3 atau 4 juta orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian dengan jumlah yang begitu besar, maka tentunya kita akan berdesak-desakan di sana, berdesak-desakan di mana saja, mulai dari Mina, di Arafah, di Muzdalifah, kemudian kita kembali ke Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian kembali ke Mina, kemudian nanti kita melontar jamarat, kemudian kita bertawaf, kemudian kita melakukan sa'i, kemudian kita melakukan ibadah yang lainnya. Ingat, kalau seandainya kita tersinggung, kalau seandainya kita terinjak kakinya, kalau seandainya kita terserempet misalnya, maka di sanalah kita memaafkan saudara kita. Jangan diberikan balasan, karena tidak mungkin mereka melakukan dengan sengaja. Misalnya dikala kita tawaf, kita sedang tawaf bersama keluarga kita atau bersama rombongan kita, tiba-tiba ada saja siku yang menempel di dada kita. Apakah kita balas? Nak mungkin kita balas ikhwatul Islam. Kita ingat hadis Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah mereka yang selamat, muslim yang lainnya dari lisan dan juga dari lidahnya dan juga dari tangannya. Maknanya dari amalan perbuatannya. Itu merupakan di antara adab yang harus kita jaga ikhwatul Islam, terutama sebelum kita melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Karena dengan kita menjaga adab-adab tersebut, tujuannya adalah bagaimana kita sempurna. Karena di antara salah satu adab yang paling mulia ikhwatul Islam adalah memaafkan saudara. Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan, dikala kita safar, dikala kita melaksanakan ibadah haji, maka banyak hal-hal yang akan kita melihat dari saudara kita, hal-hal yang kita tidak sukai. Misalnya dalam satu kamar saja, satu kamar ada di antara ibadah atau jemaah haji yang satu kamar 5 orang, ada yang 6 orang dalam keadaan samar yang ke kamar yang sempit. Yang satunya suka jengkol, yang satunya tidak. Yang makan jengkol tentunya ada baunya. Nah, disitulah kita harus sama-sama bersabar ikhwatul Islam. Dan yang paling dibutuhkan di dalam kita melaksanakan ibadah haji ini adalah sabar. Apa itu makna sabar? Sabar itu ikhwatul Islam artinya, agar kita tahu apa makna sabar. Sabar itu kita bisa mengeluapkan atau mengeluarkan isi hati kita. Kita bisa melakukan kezaliman, kita bisa membalas. Kemudian kita tahan. Kita tahan. Yang tadinya kita ingin marah, tidak jadi kita marah. Yang tadinya kita ingin emosi, tidak jadi kita emosi. Itu baru namanya sabar. Sabar itu artinya habasa, yaitu bagaimana kita menahan diri. Kita bisa marah, tapi kita tidak mau marah. Kita bisa melawan, kita tidak mau melawan. Kita bisa membalas, tapi kita tidak mau membalas. Itulah nama daripada kalimat sabar. Sabar itu artinya menahan diri. Kita bisa melakukannya. Misalnya ada saudara kita yang mungkin melakukan kezaliman, atau disengaja atau tidak disengaja. Karena walaupun kita tahu, tidak mungkin ada kaum muslimin mereka yang menyengaja melakukan kesalahan. Tidak mungkin mereka sengaja melakukan kesalahan, terutama di tanah haram. Sehingga setiap perbuatan yang kita dapatkan, anggap saja karena ketidaksengajaan mereka. Dengan itulah mudah bagi kita memaafkan mereka. Sehingga kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Hendaklah kalian saling memaafkan, bukan hanya sekedar memaafkan, karena ada orang yang memaafkan namun dia tidak melupakan.
Tapi Allah juga menginginkan kita memaafkan dan melupakan, menghilangkan. Kemudian Allah menyebutkan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Bagi kita yang berani memaafkan saudara kita, maka Allah yang akan memaafkan diri kita. Dan kita lebih butuh maaf Allah daripada kita memaafkan saudara. Belum tentu dengan melakukan amalan yang lain kita dimaafkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Tapi di antara salah satu cara termudah mendapatkan ampunan dari Allah adalah dikala kita memaafkan saudara-saudara, terutama dikala kita melakukan ibadah yang mulia ini. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, dan insyaallah besok kita akan memulai membahas tentang masalah ibadah haji dan umrah, dan kita awali dengan keutamaan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kemudian kita akan langsung memasuki tentang masalah manasik, apalagi yang pertama kali dilakukan adalah ibadah umrah. Karena rata-rata kita yang melaksanakan ibadah haji ini semuanya adalah dengan melaksanakan yang namanya haji tamattu', dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjelaskannya pada hari-hari berikutnya. Insyaallah pertemuan kita akan kita lanjutkan, dan insyaallah selama melaksanakan ibadah haji ini setiap hari kalau seandainya tidak ada halangan kita akan membahas masalah pembahasan ibadah haji dan ibadah umrah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, kalau seandainya ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilakan bertanya, namun hendaklah melalui tulisan karena lebih mudah bagi kita untuk memilih dan melihat pertanyaan tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum kita mengakhiri, kita ingin membacakan satu pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian saudara kita. Saya pernah mendengar larangan menahan kentut waktu kita melaksanakan waktu salat. Bagaimana sikap takbir? Selalu misalnya mau durat atau kentut tersebut, bisa-bisa saya tidak ikut salat berjamaah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, memang ada riwayat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila kita ingin buang air besar atau buang air kecil, yang mana buang air kecil atau buang air besar itu ada muqaddimahnya. Buang air besar tentu ada muqaddimahnya. Muqaddimah itulah yang disebut dengan pertanyaan kita ini, atau yang kentut. Makanya tidak, Nabi SAW mengatakan tidak dianjurkan, hukumnya makruh bagi mereka yang menahan buang air kalau seandainya dia menahan, kemudian dia sholat sambil menahan kentut tersebut. Bagaimana solusinya ikhwatul Islam? Karena apalagi di zaman sekarang ini, di waktu kita yang betul-betul ramai, kalau kita keluar, maka kita tidak akan bisa lagi untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi ataupun di Masjid Makkah Al-Mukarramah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu dilihat daripada situasi dan kondisi kita masing-masing. Karena memang kita tidak bisa mengatakan, karena setiap pertanyaan itu kadang-kadang dilihat situasi dan kondisinya. Kadang antara satu orang yang bertanya dengan saudara kita yang lainnya itu berbeda situasi dan kondisinya. Selagi bagi kita bisa untuk menahannya, terutama misalnya kita tidak bisa keluar. Kalaupun kita keluar, kita takut kesasar, apalagi di musim haji yang betul-betul ramai ini. Kadang ada orang yang keluar berpisah dari rombongan, maka mereka akan terpisah dari rombongannya. Kita tidak tahu. Kalau seandainya demikian keadaannya, selama bisa dia menahannya, maka tahanlah. Karena dikhawatirkan ada mudarat yang lebih besar lagi bagi dirinya. Itu harus merupakan poin yang harus kita ketahui. Walaupun hukum asalnya dianjurkan bagi kita untuk tidak menahan kentut dan tidak menahan buang air tersebut, karena akan bisa menghilangkan kekhusyukan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau seandainya dilihat, makanya itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Kalau seandainya tidak bisa tertahankan, maka hendaklah dibatalkan wudhu. Kemudian misalnya kita buang air, maka silahkan buang air terlebih dahulu. Kemudian bagaimana Ustaz, kita tidak mendapatkan sholat berjamaah? Pada waktu itu lebih bagus bagi kita untuk buang air daripada mendapatkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena apabila bertentangan dua hal, maka yang harus didahulukan adalah inti ibadah tersebut. Misalnya kita contohkan, kita pergi ke Mekah. Ketika kita pergi ke Mekah, kita tahu di Mekah itu safnya tidak seperti ini. Safnya itu mungkin jaraknya hanya 2 jengkal saja. Bagaimana kita sujud? Kita sujud itu bisa-bisanya kita sujud di punggung saudara kita. Dan insya Allah nanti kita akan menyaksikan bagaimana rapatnya saf di sana. Karena kita sudah bikin saf, ada lagi yang bikin saf di depan kita. Sehingga jarak antara saf pertama dengan saf yang kedua 2 jengkal saja. Bagaimana kita sujud? Kalau ruku, anggaplah semua kita bisa ruku. Tapi sujud bagaimana? Nah, kalau seandainya demikian keadaannya, kalau kita sujud tidak mungkin. Kita tidak mungkin sujud di tanah atau di lantai.
Kalau kita tidak sujud bersama imam, maka kita akan meninggalkan tidak mengikuti imam. Mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita sujud bersama imam? Kalau kita sujud bersama imam, maka kita akan sujud di punggung saudara kita. Atau kita membiarkan imam selesai sujud, dia bangkit, baru kita sujud. Mana yang harus kita dahulukan? Nah, ini pertanyaannya. Mana yang harus kita dahulukan? Misalnya, kita ulang lagi pertanyaannya. Contohnya, di dalam sholat, kita ingin sujud. Misalnya, ramai sekali orang. Kemudian dikala kita tetap sujud, kita tidak akan bisa sujud di tanah, di lantai. Kita akan sujud di punggung saudara kita karena tidak ada tempat, sempit. Kalau kita tetap sujud bersama imam, maka kita tidak bisa sujud. Tapi kalau seandainya imam telah selesai bangkit, misalnya setelah sujud imam bangkit berdiri, maka bisa kita sujud karena yang lain juga berdiri, maka baru kita sujud. Kalau kita sujud, maka kita tidak sujud bersama imam. Mana yang harus kita dahulukan? Sujud bersama imam. Kalau sujud bersama imam, kita tidak bisa sujud di tanah. Atau kita tidak sujud bersama imam, tapi kita bisa sujud di tanah. Apa yang harus kita dahulukan? Apa jawabannya? Atau paham pertanyaannya? Apa jawabannya? Sujud bersama imam. Kenapa? Karena harus bersama imam. Tapi sujudnya bukan di tanah, di punggung. Kan boleh tidak disujud di punggung orang? Tidak boleh. Boleh. Darurat boleh. Boleh. Tapi mana yang kita dahulukan kepada saat ini? Sujud bersama imam atau sujud setelah imam sujud? Jadi bingung ya? Nah, ikhwatul Islam, supaya tidak bingung, pakai minyak wangi dulu Pak ya. Insyaallah, silakan Pak, insyaallah, silakan. Insyaallah syukur banyak barakallahu fiik, Allah jika khairan. Jawabannya ikhwatul Islam, kalau seandainya terjadi keadaan, karena nanti bisa kita kiaskan semuanya kepada ibadah yang mana saja. Yang harus kita dahulukan adalah ibadah itu sendiri. Ibadah itu sendiri yang mana? Sujudnya. Kita harus berkorban. Kalau kita sujud di tanah, kita tidak bisa bersama imam. Kalau kita bersama imam, maka kita tidak bisa sujud di tanah. Mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah ibadah itu sendiri. Ibadah itu sendiri ikut imam atau sujudnya? Yang mana? Ikut imam. Ibadahnya sujud ikut imam atau sujud itu sendiri ibadah salat? Sujudnya. Bukankah sujud itu adalah ibadah salat itu sendiri? Maka itulah yang harus kita dahulukan. Bisa dipahami? Mungkin banyak yang belum paham. Kalau belum paham besok kita jelaskan lagi. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah permasalahan-permasalahan fikih yang dibahas oleh para ulama. Tentunya tidak memiliki satu perkataan saya, tapi kita ingin mendekatkan permasalahan tersebut. Kalau seandainya bertentangan antara inti ibadah, karena berjamaah bukan intinya, tapi tetap dianjurkan bahkan diwajibkan kita berjamaah. Tapi intinya adalah solat itu sendiri. Solat itu apa? Takbirnya, ruku'nya, i'tidalnya, sujudnya. Sedangkan berjamaahnya pendukung daripada ibadah itu sendiri. Bisa dipahami? Kita bedakan antara keduanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sambil kita selalu bermohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa saudara-saudari kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam ibadah yang kita lakukan, sebagaimana kita berharap kepada Allah agar dijadikan haji kita ini merupakan haji yang mabrur. Kita pulang tanpa membawa dosa dan kita pulang dengan memulai kehidupan yang baru, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita bersama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembahasan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.